ya kan? Dan saya mengatakan bahwa Pak Menteri dalam hal ini salah menerima. Tadi direkturnya udah komunikasi, tapi melalui staf saya, dia tidak mau saya salah tanggapan. Katanya itu di luar daripada yang diundang itu adalah Denny Sumargo, tapi nggak tahu kok bisa ada Novi, ada Gary gitu. Dan saya rasa tidak diberi pemahaman. Saya aja komunikasi dengan wakil menteri, ya. Dengan bijaksana Pak Wakil Menteri mengatakan bahwa memang tanggal 3 Desember ada hari disabilitas. Tapi disabilitas dari lahir. Nah, dan persoalan ini cukup ditangani oleh Direktur PPSD, yaitu Pak Laude Taufik. Nggak sampai tingkat wamen sampai menteri gitu. Makanya hebat banget. Orang yang kita laporkan ke polisi, orang yang kita komplain, tiba-tiba diterima menteri. Kemudian Pak Menteri mau menerima seolah-olah mereka nggak tahu apa-apa. Pak, ini mereka pemainnya Pak Menteri. Mereka pemainnya yang main-mainin Agus. Nah, kemudian Denny Sumargo yang awalnya cool-cool aja, sekarang udah makin galak. Denny, kau berani ya telepon keluarga Agus dan kau minta supaya kita tidak tahu dan dirahasiakan nama pengacara. Dan kau tawarkan 200 juta, kau tambah 300. Ini adalah upaya. Kita melihat bukan misi kemanusiaan di sini. Adalah kamu minta laporan pidana Agus dicabutkan. Sama aja ini dengan menyuap, ya. Nggak tahu pakai uang siapa. Dari dulu kamu katakan udah clear dan aku mau akan tanggung kalau ada kekurangannya. Kalau tidak dikasih uangnya kepada Agus, kamu akan sikat Novi, kamu akan mengembalikan pakai uang pribadimu. Itu hanya omong gede, omong kosong. Yang ada sekarang kamu menjebak Agus dengan cara-cara Agus sudah tidak butuh uang. Uang Agus di sini melibatkan ini bukan uang terlalu banyak, terlalu cerewet kamu Denny. Ya. Oke. Nah Bang, tapi Abang sendiri itu tahu dari Pak Agus dan Bu Wawa langsung atau dari sosmednya Teh Novi Bang untuk soal 300 juta ini? Saya dengar rekaman pembicaraan mereka dan saya anggap rekaman itu adalah rahasia. Tapi rahasia itu tidak jadi rahasia lagi ketika Novi sudah ngejek-ngejek ini keluarga bahwa dia mendapat informasi dari Denny. Berarti Denny memiliki niat jahat terhadap Agus. Bukan niat baik ya, Den, catat nih. Lu tidak ngasih uang orang, lu hanya janji-janjiin orang, lu suruh cabut laporan. Dibully nih orang, dipermalukan. Dia bicara dengan Bunda C, Bunda CL, yang menurut saya ini adalah ember bocor. Orang ini pernah saya laporkan dan lari terbirit-birit ke bandara karena kita anggap tidak sesuai dengan budaya dan kalimat-kalimat kasar dan kotor. Masa ketua yayasan kemanusiaan curhat sama orang yang kita anggap kotor mulutnya dengan kalimat-kalimat KEONLL? Itu kan tidak bagus. Nah Bang, Abang kan minta untuk sudahi akal-akalan Bang Densu gitu, dan menurut Abang ini Bang Densu ngancem Agus. Itu berarti lebih... Iya, dia bilang kalau Agus mau sumpah demi Tuhan dia nggak akan urus Agus. Nggak usah kamu urus lagi Agus. Kemarin itu ada rekamannya juga, dia bilang dia nggak mau ikut donasi, nggak mau ikut semua. Masih ikut kok. Di saat rapat diundang nggak datang, malah nyuruh Novi keluar Novi. Yang saya tunjuk saya marah itu kan dia. Saya minta dihentikan. Masa orang lagi rapat terhormat tiba-tiba dia lewat telepon dia bisa menghentikan itu acara. Dan dia akui sendiri. Bahkan dia bilang Farid nggak suka dengar suara saya. Bukan tidak suka. Saya tidak suka sikap kamu, sifat kamu yang kekanak-kanakan, yang mengejek-ejek, mengolok-olok, seolah-olah Agus nggak usah terima uang mau dibagi-bagi ke bencana segala macam. Itu ngejek Den. Udahlah. Kalau kamu orang besar dan kamu orang yang ngerti hukum, jangan perlakukan seperti itu. Kalau Agus ini orang buta ya, dia nggak ngelihat, tapi dia masih mendengar. Kalau orang-orang di sekitar ini kita punya kepedulian dan empati yang kita pasti bereaksi ketika melihat Agus dipermalukan seperti itu. Bang, Abang juga minta kepada Kemensos untuk kasih pelajaran ya ke Teh Novi dan... Pak Mensos kasih pelajaran aja itu Novi, dia nggak ada izinnya. Densu kasih pelajaran, nggak ada izinnya. Justru karena Bapak terima dia, kita ditakut-takutin sama dia Pak, gitu. Ya Pak, Bapak sita aja itu uangnya Pak, silahkan. Nanti untuk pemilikan uang itu nanti kita fight Pak, kita secara perdata, kita uji. Kita uji apakah itu uang
ilegal atau itu uang, kita lihat nanti ya, karena prosesnya bagi saya tidak ilegal. Itu ilegal. Yang ilegal tuh kalau dana itu dikelola oleh yayasan. Nah justru uang itu diserahkan bagi dia, sukarela, bagi kita itu ada ancaman dan penggelapan. Sudah kita somasi, balikin uang Agus, ya nanti urusan antara Agus dengan donatur. Kalau urusan kamu nanti dengan donatur, kamu urusan kamu dengan menteri sosial, Agus dan donatur. Kalau Agus dianggap menipu, ya urusan dia yang menggugat. Lagian sekarang kan kita sudah menyiapkan dana untuk mengembalikan, walaupun dana itu dikuasai oleh. Jadi terlalu mengada-ada kalau donatur ini hanya minta uangnya kembali, tapi menggugat Agus. Bukannya mengobati, mau bikin mati Agus namanya itu. Jadi saya ingatkan lagi kepada donatur, katanya ada 180 juta minta kembali. Kalian sadar nggak, uang sudah kita siapkan untuk diganti, jangan main gugat-gugat. Ya, apa legal standing uang itu? Kita akan foto, videoin kalian, mau tahu yang mana, jangan main sembunyi di belakang tangan ya. Ya, karena ini yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang menggunakan cara-cara keji dan jahat, kejam, karena mereka membuli semua orang-orang yang mendukung Agus. Nah, jadi netizen harus menyadari bahwa apa yang saya lakukan adalah perjuangan semata membantu Agus, karena uang itu bukan di Agus tapi uang di mereka. Sampai sekarang nggak ada manfaat dan faedah. Ya kalau ditanya uangnya digunakan untuk yang lain, digunakan untuk apa uang di dia? Bagaimana menggunakan berobat? Alhamdulillah sama Yayasan Bunda Suci kita hari Senin akan ke sana dan berobat kulit maupun mata, dibantu sama melalui Pak Alpin, Pak Aguan, Ketua Yayasan Bunda Suci, untuk memberi bantuan terhadap Agus Salim. Jadi untuk obatannya udah nggak ada masalah lagi kita. Ya artinya kita nggak berantem ngejar-ngejar uang, tapi orang ini aja yang mempermalukan terus orang, dan kita tahu cara memperebut hak kita, ya. Tahu cara memperlakukan maling itu kita punya caranya. Oke. Jangan sampai kita diteriakin maling oleh maling. Oke, Abang sempat bilang juga pengen Bang Densu dan Teh Novi dihukum dunia akhirat, ini lebih gimana? Iya, saya pengen dia dihukum. Aku pengen Densu dan Novi dihukum. Karena kalian salah. Kalian gak ada izin donasi, kalian donasi, udah itu aja ya. Jadi jangan kalian pikir kalau kalian serahkan ke Densus selesai masalah, enggak. Justru saya minta jangan dihentikan proses hukumnya. Laksanakan aja Pak Menteri hukumnya. Ya proses sidang, walaupun dendanya cuma 10.000 dan ancaman hukuman 3 bulan, enggak apa-apa. Enggak dipenjara, enggak perlu dipenjara mereka, yang penting dihukum ya. Supaya mereka itu berhenti ngomong gitu. Jangan ngejek-ngejek orang buta. Abang sempat menyoroti juga tasnya Teh Novi yang sekitar 100 juta. Gimana? Abang yakinkah? Saya gini, saya nggak mau urusan orang mau pakai tas ya. Tapi kalau lu main di dinas sosial, itu bukan saatnya lu main menjadi selebriti dan dengan memamerkan segala kekayaan. Harus bertolak belakang. Kalau lu masih mendapat penghasilan dari YouTube, dari ini, terus main di sosial, itu hanya menurut kita hanya sekedar tidak cocok bagi kita. Ya harusnya orang yang dari hedon dan lain bagaimana yang hebat ya. Bukan memamerkan seperti itu dan mengatakan sok kaya, nggak masalah, kita nggak campur itu. Tapi netizen bisa menilai lah kan. Kalau orang memang dia jadi miskin beneran gitu, bukan ini orang kok nggak ada kerjanya kok tiba-tiba kaya, jawabannya nggak jelas gitu. Tapi menurut saya itu sah-sah saja, itu haknya dia. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya jadi dia, saya akan mengurangi tas segala macam gitu. Kalau hanya kabur, TV banyak, kemudian tas diginin, sama aja caranya. Datang ke tempat saya hanya untuk masuk, dilihat gambar TV supaya kelihatan tasnya, buat apa? Tapi kita permasalahan tidak tuntas. Yang digosipin hanya tas gitu. Saya banyak tas mahal juga kok. Nggak ada saya bawa juga. Artinya menurut Abang kurang etis aja gitu ya, maksudnya menggunakan tas yang nggak juga, boleh aja, boleh aja. Jadi disorot gitu, karena pekerja sosial. Iya. Kecuali pengusaha tambang, pengusaha apalah. Kalau masih hidup dari konten-konten, dampaknya begini nih. Semua dikontenin gitu. Udah mudah amat, udah tantangan dikontenin lagi kan, penghasilan dari situ kan. Jadi nggak baik gitu. Kalau pekerja sosial itu pekerjaan yang sulit dimudahin. Ini yang gampang dipersulit kan gitu.
Bang, Tenovi kan abang kan masih menyebut Tenovi masih menggiring opini untuk Masih menggiring opini. nama baik Agus gitu. Nama baik Agus masih kalian rusak. Ya, termasuk Denny yang menelpon mau ngasih uang dan segala. Jujur aja, kalian tuh mau nyogok Agus supaya mungkin ganti pengacara, mungkin mencabut laporan, dan itu merupakan pidana juga, kejahatan. Ya, rekamannya ada, nggak bisa membantah lagi. Ya. Sebenarnya ini yang salah, cara-cara ini cara-cara curang gitu. Kamu kan Din masih ada masalah hukum dengan saya, jangan bikin masalah hukum baru lagi gitu. Saya akan persoalkan ini, saya akan laporkan dia lagi. Ya. Bujur rayu 300 juta itu merupakan suap. Nggak ada bedanya, karena kita proses hukum. Kalau ada orang membayar uang dengan itu, kita anggap itu suap. Kita akan laporkan penyuapan, oke? Penyuapan.